Salam, selamat pagi buat sahabat GBS TV. Damai sejahtera melimpah buat kita semua. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon bimbingan roh Allah. Bapa Surgawi, pemilik kehidupan, bersamaan dengan hari yang Kau limpahkan kepada kami memperoleh hidup baru. Siramlah kami Tuhan oleh firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan dan semangat untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 31. Demikian bunyinya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku, di depan kita tersedia 2 jalan, yaitu jalan Allah dan jalan dunia. Jalan Allah adalah sempurna. Jalan itu dibangun di atas firman-Nya. Allah sendiri pencipta jalan itu. Ketika kita melakukan perintah-Nya, melakukan kehendak-Nya, berarti kita sedang berjalan di jalan-Nya. Jalan itu sudah ada, yakni sabda Allah sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita cukup meniti jalan yang telah disediakan bagi kita. Tapi oleh kehendak bebas kita merasa perlu menciptakan jalan sendiri, yakni jalan dunia. Kita berjalan tidak di jalan Allah lagi, tapi sudah meniti jalan dunia. Siapakah kita sehingga mampu membuat jalan bagi diri sendiri? Jalan itu pasti tidak sempurna, bahkan membingungkan ataupun menyesatkan. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita semua. Di jalan manakah saudara sedang berjalan? Kita harus menguji jalan yang sedang kita jalani setiap saat dalam hari-hari kehidupan kita. Apakah kita masih berjalan di jalan Allah? Atau sudah berjalan di jalan dunia, jalan sendiri? Adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena kita tidak mampu memahami jalan Tuhan, kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan atau kehendak atau rencana kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Nats ini adalah bagian pengakuan dan ungkapan syukur Daud. Dia mengungkapkan pengalaman imannya, bagaimana dia lepas dari cengkraman Saul dan memenangkan setiap peperangan melawan musuh. Pengakuan itu justru terbentuk melalui pengalamannya, melewati penderitaan demi penderitaan, akhirnya menduduki kursi singgasana kerajaan Israel. Allah jalannya sempurna. Dikatakan sempurna sebab tidak bercacat. Mengantar orang percaya kepada kebenaran. Setiap jalan Tuhan dibangun di atas sabdanya. Sabda itu berupa perintah dan janji. Sabdanya murni, tidak bernoda. Tidak ternoda oleh tipu dan dusta. Dan pasti tidak mengecewakan. Allah perisai tempat berlindung. Namun demikian, Allah tidak pernah berjanji bahwa di jalannya akan bebas hambatan. Setiap orang yang mempercayai bahwa itu adalah jalan Allah, dia akan berjalan di situ. Maka Allah akan menyertainya berjalan, menuntun, menguatkan, serta mendidiknya sampai kepada tujuan. Setiap orang yang berjalan di jalan itu mengalami kesempurnaan Allah. Oleh sebab itu, mari saudara,
belajar mengenali jalan Allah dan berjalan di jalan itu, supaya kita tidak tersesat dalam kegelapan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Berjalanlah di jalan Allah agar kita mengalami pengalaman iman berjalan bersama Allah. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kita sedang belajar dan berjuang melawan musuh iman dan memenangkannya. Mari saudara, kita berjalanlah di jalan Allah. Tidak mengecewakan. Dan kita semakin mengenal Allah secara pribadi. Berjalan di jalan Allah berarti kita sedang dituntun dan dilimpahi berkat. Sebab sesuai janjinya, dia pasti ada di jalan itu. Tetapi tidak demikian perlakuan Allah terhadap orang sombong. Orang yang membuat jalan sendiri. Dalam ayat 27 disebut, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Belat-belit artinya membingungkan. Jalan Tuhan dapat diartikan sebagai ajaran dan hidup Kristen. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalamnya agar Kristus diberitakan melalui sarana kehidupan kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sering tidak mampu mengenal jalan-Mu, sehingga kami berjalan di jalan kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, sehingga kami sadar untuk tetap berjalan di jalan-Mu, sekalipun kadang-kadang menyusahkan dan menyulitkan kehidupan. Tapi Engkau ada di jalan itu menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua saudara kami yang pada saat ini juga yang mengalami kesulitan hidup, yang sedang terbaring di rumah sakit karena penyakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan, sehingga mereka walaupun mengalami penderitaan, mengalami kesulitan hidup, mereka tetap berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya
Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. GKPS TV